Halo, halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya, Frankie. Selamat datang di update ya, breaking news or update lah, ada recent update tentang apa yang terjadi semalam di market internasional. Oke, saya sudah catat beberapa poin di sini. Jadi tadi malam kan kita tahu bahwa Fed menahan suku bunga ya, menahan suku bunga, dan kita coba bahas tentang apa dampaknya untuk emas, dolar, dan eh, mata uang lainnya ya. Mungkin kita mau bahas yen lah sedikit, oke? Oke, jadi semalam The Fed kembali memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di level 3,4, 3,5 hingga 3,75. Keputusan ini sebenarnya sudah sesuai dengan ekspektasi. Kita sudah semua forecast sudah mengatakan bahwa akan menahan suku bunga, tidak menaikkan atau menurunkan suku bunga. Oke. Jadi bukan sesuatu yang mengejutkan ya. Namun yang menarik justru apa yang disampaikan oleh ketua Fed ya, ketua The Fed. Kita tahu bahwa ketua The Fed sekarang adalah Kevin Walsh dalam konferensi persnya ya. Jadi beberapa kali saya memperhatikan The Fed ini ketika Kevin melakukan pidatonya itu agak sedikit menahan, tidak terlalu hawkish, tidak terlalu dovish. Jadi market bereaksinya juga tidak terlalu volatilitas gitu ya. Akan tapi tadi malam cukup mengejutkan market ya, dalam artian cukup dovish sehingga ada beberapa market yang naik ya, dan melemahkan US dollar. Oke, pesan pertama yang paling penting adalah The Fed tetap berkomitmen membawa inflasi ya, inflasi tetap dekat targetnya di 2%. Oke, artinya meskipun inflasi sudah turun dibanding beberapa waktu yang lalu, The Fed masih merasa tetap harus mengejar angka 2% tersebut. Ya, mereka belum ingin terlalu cepat melonggarkan kebijakan moneter, jadi masih tetap sama ya. Yang kedua adalah The Fed tetap data dependent ya. Jadi tetap depend on data. Jadi tetap mengandalkan data. Dia akan melihat data itu seperti apa sehingga baru dia akan memutuskan sesuatu berdasarkan data. Oke, jadi mereka tidak memberikan janji-janji seperti saya bilang tadi. Kevin sedikit menahan diri untuk memberikan janji-janji karena mungkin karena baru ya. Jadi dia tetap semuanya harus berdasarkan data. Oke. Jadi semua keputusan akan bergantung dari pesan pada data ekonomi yang akan dirilis dalam beberapa minggu ke depan. Oke. Nah, lalu selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang kita harus tanyakan kepada market sebenarnya ya. Kalau The Fed masih hawkish, kenapa dolar malah melemah? Ya, kalau The Fed-nya masih yakin bahwa dia akan mengejar inflasi 2%, kenapa dolar itu melemah? Itu pertanyaan utamanya ya. Nah, jawabannya adalah karena pasar sebenarnya berharap ada pernyataan The Fed yang lebih janji lagi atau lebih meyakinkan lagi. Ya, karena Kevin Walsh ini relatif sedikit balance dan tidak memberikan sinyal akan ada kenaikan suku bunga di kemudian hari. Ya, jadi banyak pelaku pasar itu memilih melakukan profit taking terhadap dolar sehingga kita lihat bahwa dolar melemah. Kita lihat dari beberapa pair seperti Euro USD kan tiba-tiba kencang, gold juga sempat mengalami volatilitas tinggi ya sehingga menyebabkan beberapa teman-teman saya lah teman-teman saya agak sedikit kaget. Tapi meskipun mereka tidak memberikan janji, secara garis besar tetap ada sesuatu hal yang positif karena tetap mengejar angka 2%. Tidak melonggarkan kebijakan moneter gitu ya. Nah, lalu bagaimana instrumennya kepada beberapa pair ya, saya bahas ini ya. Kemarin tadi saya sudah tulis. Oke, jadi pertama terhadap emas atau gold, dolar melemah, emas sempat mendapatkan naik ya, pergerakan naik. Namun kenaikan emas masih perlu dikonfirmasi karena selama The Fed masih mempertahankan kebijakan yang ketat, ruang kenaikan emas itu masih tetap terbatas. Ya, kedua kita lihat dari Euro USD dan GBP USD. Euro dan pound sempat menguat ya. Kalau teman-teman perhatikan sempat menguat ya, candle tetap sempat panjang memanfaatkan pelemahan dolar ya, tapi sampai tadi pagi sampai sesi Asia penguatannya mulai terbatas ya. Seperti biasa lah karena marketnya akan close, jadi setelah kencang marketnya akan range. Oke. Nah, jadi eh, kita akan lihatlah beberapa hari ke depan apakah data-data dari Amerika akan membantu dan akan memberikan pergerakan yang lebih cukup cukup kencang kepada emas, kepada euro dan pada pound sterling. Kemudian dolar yen, Nah, dolar yen ini cukup menarik ya karena setelah FOMC selesai, langsung FOMC selesai kan langsung market Bank of Japan terbuka kan dan akan mengumumkan suku bunganya besok ya, Jadi kalau Bank of Japan tetap mempertahankan kebijakan moneternya,
sementara suku bunga Amerika masih jauh lebih tinggi. Jadi kan perbandingannya adalah 1% berarti 3,75%, itu masih agak jauh ya. Maka sebenarnya masih mendukung dolar yen itu untuk naik ya, untuk naik. Jadi Japanese yen untuk dolarnya masih menguat gitu ya, yennya melemah gitu ya. Jadi teman-teman juga harus perhatikan karena besok akan ada Bank of Japan akan mengumumkan interest rate, maka teman-teman harus perhatikan bahwa ada kemungkinan volatilitas di dolar yen bagi teman-teman yang trading di dolar yen gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang harus diperhatikan? Apakah yang harus diperhatikan oleh kita semua sebagai trader setelah FMC semalam mengumumkan suku bunga ini ya? Ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah kita harus perhatikan data inflasi ya, kedua adalah data tenaga kerja non farm payroll yang akan diumumkan minggu depan, dan yang ketiga otomatis keputusan Bank of Japan besok gitu ya. Jadi ketiga faktor ini yang akan menjadi penentu arah nanti ke depannya apakah FMC selanjutnya penentu arah selanjutnya setelah FMC yang semalam kita perhatikan gitu ya. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa The Fed memang tidak mengubah suku bunga, tapi mereka juga tidak mengubah targetnya, masih fokus pada inflasi 2%. Inflasi di level 2%. Kemudian kita akan mulai bergeser kepada data-data inflasi, kepada data-data lainnya, supaya kita mengetahui bahwa jika data-data ini bagus, berarti harapannya di next meeting, Fed akan mengumumkan atau lebih bereaksi lebih. Jadi Kevin mungkin tidak akan lebih, Wars mungkin tidak akan lebih seimbang seperti yang udah sekarang. Jadi mungkin dia lebih berani untuk menyampaikan, lebih berjanji dalam tanda kutip lebih berjanji untuk melakukan sesuatu lah terhadap mata uang ya, terhadap kebijakan suku bunganya gitu. Oke, jadi itu aja dari saya Frankie, sampai bertemu di video selanjutnya.